Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Puluhan massa dari organisasi kemasyarakatan pemuda Kalimantan Selatan menggeruduk kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru untuk mempertanyakan pemotongan dana hibah oleh Sekda hingga 75% tanpa alasan yang jelas. Aksi damai digelar puluhan massa dari berbagai OKP di Kalsel, buntut kebijakan Sekda Kalsel yang dianggap arogansi memotong dana hibah untuk kegiatan organisasi yang diajukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalsel sebagai pemegang anggaran Rabu 8 Januari 2025. Di hadapan puluhan personel kepolisian dan Satpol PP, massa mencari Sekda Roy Rizali Anwar untuk mempertanyakan hal tersebut yang saat itu menjabat PLH Gubernur. Sayangnya Roy sedang tidak berada di tempat hingga hanya ditemui Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel bersama jajaran. Ketua Ikatan Putra-Putri Indonesia Kalsel mengaku dari 400 juta yang biasa diberikan setiap tahun, kali ini hanya 100 juta, padahal dana itu digunakan untuk gema takbir setiap tahunnya yang dihadiri unsur Forkopimda. Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas Kalsel, Abdurrahman, menyayangkan tindakan semena-mena Sekda, padahal bantuan serupa selalu berjalan lebih 20 tahun lalu. Jangan sampai perbedaan politik saat Pilgub lalu membuat Sekda tiba-tiba memotong dana hibah. Kegiatan kami ini dari Gubernur Pak Sahril Darham sampai Pak Rudi Arifin, sampai Paman Birin ini, Sekda pun dari Pak Sahril Pamuncak, dari Armain Janit, dari Pak Ismet Ahmad, dari Moholis Gapuri, sampai Apar Sade, kan habis itu sampai Pak Haris Maki kemarin. Ada permasalahan seperti ini, tetap ada mayam, tetap terlaksana. Nah itu jadi ini kan menyangkut hajat orang banyak. Itu dan kebijakan ini kalau Pang Sekda karena berlindung di belakang Haji Muhyiddin nggak ada. Saat pengambil kebijakan tanggal 26 November itu, Pak Muhyiddin itu dalam rangka cuti bercalon gubernur. Nah jadi kebijakan satu-satunya itu kebijakan tunggal. Bahwa waktu itu Sekda sebagai PLH mengambil kebijakan seperti itu. Entah apa, kita kada paham. Makanya harusnya tadi Sekda hadir, memberikan kejelasan, klarifikasi permasalahan ini. Sementara itu, Karo Hukum Setdaprov Kalsel Guntur Ferry Fahtar berjanji menampung dan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pimpinan. Dirinya pun turut menjelaskan Pergub Kalsel nomor 69 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi terkait hibah ini, karena ini ulun orang hukum, malah sambilan kita sambil ada orang ulun ada hendak masuk politisnya, karena ulun ini orang hukum. Jadi paling ulun hanya menyampaikan aja bahwa di aturan itu, di peraturan gubernur itu nomor 69 tahun 2021 itu ada ketentuan bahwa hibah itu memperhatikan keuangan daerah, itu pertama. Yang kedua, hibah itu juga tidak mengikat dan tidak wajib. Dan ketiga, hibah itu tidak terus menerus. Ulun bukan berarti langsung mengatakan menjawab bukan karena itu bukan, itu hanya peraturan saja. Itu hanya peraturan, hanya menyampaikan saja. Terkait kebijaksanaan itu pasti kita serahkan kepada Pak Gubernur dan ulun yakin pasti Gubernur ini tidak mari sini karena sini tadi merangkul semua sudah jangan ributan lagi di sini. Aksi berjalan tertib dan lancar hingga massa membubarkan diri, namun jika hal ini tidak menjadi respon, maka akan membawa jumlah massa yang lebih banyak. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 2A Banjarmasin di awal tahun 2025 kembali menggelar razia gabungan. Razia ini menyasar blok hunian warga binaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang beredar di dalam lapas. Mengawali tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin kembali menggelar razia gabungan bersama aparat kepolisian pada Selasa malam.
Razia yang menyasar blok hunian warga binaan ini dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kamar-kamar di dalam lapas. Meski demikian, petugas tidak menemukan narkotika dalam operasi tersebut. Namun, sejumlah barang terlarang berhasil disita, di antaranya handphone, kabel-kabel ilegal, alat pengisi daya, sendok, dan gunting. Diketahui keberadaan barang-barang tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam upaya menjaga kenyamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin, Fauzul Ansori, menegaskan bahwa barang-barang terlarang tersebut dapat memicu gangguan ketertiban jika dibiarkan beredar di dalam lapas. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk menjaga keamanan di seluruh lembaga pemasyarakatan, terutama di awal tahun. Ini akan kami laksanakan secara terus-menerus ya, setiap minggunya. Mudah-mudahan Lapas Banjarmasin tetap aman dan kondusif. Kita melaksanakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu poin yang pertama yaitu pemberantasan peredaran narkoba dan peredaran handphone. Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Barat Kompol Puji Firmansyah menyatakan pihaknya akan terus mendukung pelaksanaan razia semacam ini demi menciptakan lingkungan lapas yang aman dan tertib. Kami sebagai supporting system dari kebijaksanaan pemerintah ataupun program pemerintah selalu siap mendukung lapas juga selalu siap kalaupun dipanggil beliau kapan aja siap. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama Badan Intelijen Negara Daerah, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan PT Antang Gunung Meratus bersinergi mendukung Asta Cita di bidang peternakan bertempat di Pusat Penelitian dan Teknologi Agri PK Sungai Riam, Kecamatan Playahari, Kabupaten Tanah Laut. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan didampingi Wakapolda Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad melakukan tanam rumput gajah untuk persiapan makanan ternak jenis sapi. Saat diwawancarai Banjar TV, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan menyatakan kegiatan ini merupakan komitmen bersama mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Kapolda juga menjelaskan lahan seluas 4 hektar rencananya akan ditanami 4 macam rumput gajah, diantaranya odot, pakcong, nepal, dan raja untuk kelanjutan tahap budidaya sapi. Ini merupakan kegiatan implementasi dari program Bapak Presiden pada Asta Cita kedua. Jadi kita implementasikan hari ini, kita bekerja sama dengan Binda, dengan UNAM, dengan Pemprov. Ini ada Ibu Kepala Dinas Perkebunan Peternakan, kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, ada dari PT Antang Gunung Meratus. Ada rencananya ada 4 jenis, ada 4 atau 3 jenis rumput itu. Rumput pertama odot, kemudian pacong, kemudian nepal, terakhir raja. Jadi ada 4 jenis. Sementara Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad juga menyatakan penanaman rumput ini nantinya akan dijadikan makanan ternak sapi yang akan dikembangkan di wilayah Puspetek Agri PK. Akhirnya pada hari ini dilaksanakan penanaman rumput dalam rangka menyambut kedatangan sapi yang akan dikembangkan di wilayah ULM ini. ULM ini memiliki 24 hektar yang ada yang masuk dalam kawasan Puspitek Agritek Universitas Lambung Mangkurat. Oleh karena itu 4 hektar yang kita siapkan untuk penanaman rumput, lalu kemudian 5 hektar yang telah ditanami dengan karet, tapi semua itu sudah by design agar di sela-sela karet itu nanti akan digembalakan sapi. Demikian pula 8 hektar untuk yang sudah ditanami sawit juga sudah desain agar itu menjadi tempat gembala dari sapi-sapi yang akan masuk nanti.
terutama untuk kegiatan budidaya. Ferry N. Putra melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan resmi dilantik. Kedepan organisasi ini dapat menjadi motor penggerak regenerasi petani muda dan mencetak agripreneur inovatif, serta memanfaatkan potensi agraris daerah secara optimal. Selaras dengan program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Saat ini tenaga sektor pertanian masih didominasi generasi tua, hingga perlu upaya mendorong petani muda untuk berkiprah agar menjadi lokomotif bagi generasi milenial lainnya dalam menghasilkan produk pertanian berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Sekjen Pemuda Tani Indonesia Suroyo saat melantik DPD Pemuda Tani Indonesia Kalsel periode 2025-2030 di Banjarbaru. Menurut Suroyo, kehadiran pemuda tani Indonesia yang mayoritas anggotanya berusia 19 hingga 39 tahun merupakan langkah strategis dalam regenerasi petani. Untuk itu, organisasi ini diharapkan dapat mencetak agripreneur pemuda yang mampu mewujudkan swasembada pangan sekaligus memanfaatkan potensi agraris Kalimantan Selatan secara optimal. Karena kan kita tahu rata-rata umur petani kita ini sudah di atas 45 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas. Nah, makanya di Pemuda Tani ini kita kasih batasan, Bang. Yang masuk ke dalam kepengurusan harian Pemuda Tani umurnya harus di bawah 45 tahun. Nah, bahkan kita mendorong untuk pengurus DPC dan DPD itu di bawah 30 tahun. Harapan kita agar anak-anak muda ini banyak motivasi. Karena kan namanya anak muda ini, Bang, itu butuh contoh, butuh motivasi. Nah, kalau dia udah lihat, wah ternyata kawannya ada yang sukses bertani, kawannya ada yang bagus bertani. Nah, mereka akan coba ikut terlibat. Nah, saat sudah masuk, itu harus dibimbing terus. Kalau nggak nanti lepas dan lari lagi seperti itu. Selanjutnya, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Kalsel, Rida Rahma Rupiani, mengharapkan perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung program organisasi ini. Untuk program ke depan, insya Allah kami akan pastinya ingin brigadi pangan, yang mana isinya setiap brigadir itu ada 15 orang dari pemuda-pemudi yang ada di Pemuda Tani Indonesia. Dan selanjutnya kami akan berkolaborasi dengan unsur Muspida mengenai brigadir pangan itu. Terus ke TNI Polri itu, Pak. Sementara itu, melalui staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik Adi Santoso, pemerintah provinsi menyambut baik pembentukan DPD Organisasi Pemuda Tani Indonesia Kalimantan Selatan. Melalui organisasi ini diharapkan dapat menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memajukan pertanian berkelanjutan. Terima kasih Bapak Gubernur Pak Haji Muhyiddin mengapresiasi hari ini pelantikan Pemuda Tani Indonesia Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dari momen pelantikan ini membuktikan bahwa kiprah generasi milenial tani di Kalimantan Selatan siap untuk mendukung swasembada pangan di Kalimantan Selatan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, 14 sekolah di Kota Banjarmasin menjadi piloting program makan bergizi gratis di Kalsel yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah pusat menetapkan program makan bergizi gratis per tanggal 6 Januari 2025 yang dilaksanakan serentak di Indonesia. Di Banjarmasin sebanyak 14 sekolah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis untuk hampir 3.000-an peserta didik, yaitu SDN Pemurus Dalam 1, SDN Pemurus Baru 2, SDN Pemurus Dalam 8, SMPN 19, SMPN 18, SMAN 9, dan SMAN 10 Banjarmasin. Kemudian TK Trisula 2 Perwari, TK Diaksa 14, SDN Pangeran 3, SMPN 24, SMPN 21, SMPN 13, dan SMKN 4 Banjarmasin. Kepala SD Negeri Pemurus Dalam 1 Banjarmasin, Sri Mariati mengungkapkan, program makan bergizi gratis di sekolahnya ini akan terus berlanjut hingga setahun ke depan. Ia berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat untuk masa pertumbuhan anak.
Katanya tadi itu berlanjut selama 1 tahun, tapi untuk di sini tadi itu disampaikan pengurus dalam 1 dengan pengurus SDN pengurus dalam 8 sama SMP kan katanya aja. Sementara itu, salah satu peserta didik Muhammad Nafis Ramadhani mengaku senang bisa mendapatkan makan siang bergizi gratis. Menurut Muhammad Nafis Ramadhani, untuk menu makanan yang didapatkannya cukup lengkap, terdiri dari nasi beserta lauk ayam, tahu, kecambah hingga buah pisang. Apalagi dengan teman-teman di sekolahan. Makanannya gimana rasanya? Makanannya enak. Menunya apa aja tadi? Menunya ayam, pisang, nasi, tahu, kecambah. Adapun tujuan program ini meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional. Eko Anggoro, Banjar TV. Saat lagi kan kita simak bersama Uni SM Banjarmasin lepas mahasiswa KKN di 17 desa di Kabupaten Banjar. Tetaplah di Banjar TV.